Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di sini kami akan membuat podcast seputar contoh kasus kebijakan pendidikan di Indonesia pada saat ini. Kami dari kelompok 5 di sini akan membuat podcast yang berjudul contoh kasus kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia pada saat ini. Nah, di sini kami akan membahas tentang masalah pendidikan di Indonesia. Oke, langsung saja saya akan bertanya kepada teman saya tentang apa sih ketersediaan dana pendidikan yang terbatas di Indonesia pada saat ini. Menurut saudari Cita, bagaimana tentang ketersediaan dana pendidikan yang terbatas di Indonesia pada saat ini? Oke, menurut saya ketika kita membahas masalah ketersediaan dana pendidikan yang terbatas, bukan berarti kita hanya membahas seputar biaya pendidikan di lembaga formal maupun informal saja. Biaya properti dan fasilitas pendidikan lainnya seperti buku, alat tulis, seragam sekolah, dan termasuk juga transportasi ke dalamnya. Tidak hanya itu, bagi kalangan yang mengalami ekonomi menengah ke bawah, mereka tentu akan lebih memilih bekerja sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin tinggi daripada harus meneruskan pendidikannya. Sebenarnya pemerintah memang sudah membuat rencana pendidikan gratis dan program wajib belajar selama 12 tahun untuk mengatasi hal itu. Akan tetapi masalah pendidikan di Indonesia yang menyangkut soal dana ternyata tidak bisa teratasi semudah itu. Hal itu dikarenakan tidak tersebarnya alokasi dana program pendidikan secara merata. Perlu kita tahu, menurut HSBC Global Report 2007, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pendidikan biaya termahal di dunia. Sekian pendapat saya dari masalah pendidikan di Indonesia. Oke teman-teman, itulah pendapat Cita tentang ketersediaan dana pendidikan yang terbatas. Nah, kita lanjut ke pendapat yang kedua. Oke, bagaimana pendapat saudari Yani tentang bahan belajar mengajar yang masih minimum di Indonesia pada saat ini? Baik, menurut saya, kurangnya bahan belajar mengajar juga masih menjadi masalah dalam pendidikan di Indonesia. Menunjang kualitas belajar siswa, seharusnya pelajar dapat dengan mudah memperoleh buku pelajar atau lembar latihan soal yang mereka butuhkan. Terkadang tidak ada perpustakaan atau bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran murid. Bantuan seharusnya dialokasikan berupa perlengkapan belajar dan bahan ajar diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah yang minimum bahan ajar. Bukan cuma itu, guru pun memerlukan bahan ajar dengan materi yang berkualitas dan tentunya sesuai dengan kurikulum yang terbaru sekarang. Sekian menurut pendapat saya tentang kurangnya bahan belajar mengajar. Oke guys, itu pendapat kedua dari saudari Yani tentang bahan belajar mengajar yang masih minimum. Nah, langsung saja kita ke pendapat yang ketiga. Bagaimana saudari Aisra tentang sarana dan prasarana masih kurang memadai di pendidikan di Indonesia pada saat ini? Ya baik, menurut pendapat saya sarana dan prasarana masih kurang memadai karena masalah pendidikan di Indonesia yang satu inilah yang masih paling banyak dikeluhkan baik oleh orang tua murid, guru, dan murid. Ini merupakan masalah yang klasik dan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran, dan sekolah yang ada di daerah yang terisolir. Sekian pendapat dari saya mengenai tentang sarana dan prasarana masih kurang memadai. Oke teman-teman, itulah pendapat dari saudari kita Aisra tentang sarana dan prasarana yang masih kurang memadai di Indonesia pada saat ini. Dan untuk pendapat yang keempat, di sini saya akan mempersilahkan saudari Ririn bagaimana pendapatnya tentang jumlah guru yang terampil
tapi masih terbatas di Indonesia pada saat ini. Baik, menurut pendapat saya, jumlah guru yang terampil masih terbatas, yaitu guru-guru terampil umumnya hanya tersebar di wilayah perkotaan saja. Sedangkan di desa terpencil, sangat jarang ditemukan guru-guru yang terampil. Ada banyak faktor hal ini bisa terjadi. Dari sekian banyak alasan, salah satunya masalah minat dari guru itu sendiri. Guru lebih banyak yang memilih tempat mengajar yang mudah diakses dari segi transportasi dan akses untuk menemukan kebutuhannya dengan mudah. Memang masih ada guru yang tergerak hatinya untuk mengajar ke desa terpencil, namun hanya sebagian kecil saja. Baik, sekian pendapat saya mengenai tentang jumlah guru yang terampil masih terbatas. Oke teman-teman, di sini yang terakhir, di sini menurut saya atau pendapat saya tentang mahalnya biaya pendidikan. Tadi sudah dibahas di awal tentang biaya pendidikan di Indonesia juga pada saat ini. Seperti yang kita tahu, masalah pendidikan di Indonesia yang paling mendasar sebenarnya ada pada masalah biaya pendidikan yang terbilang mahal. Meskipun pemerintah sudah menyiapkan program gratis, tetap saja ada bagian yang membayar dan program tersebut tidak merata sampai ke pelosok daerah. Baiklah teman-teman, itulah pendapat teman-teman saya tentang masalah pendidikan di Indonesia pada saat ini. Mohon maaf bila ada salah kata, kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Dadah guys.